kemudian ada teman saya yaitu Yonatan Susanto, NRP 23, saya NRP 12. Kemudian disusul juga dengan Muhammad Fitriansyah BHQ, NRP 26. Kami dari kelas 2 D3 ITA. Di sini kami akan membawakan teori mengenai mata kuliah basis data lanjut dengan judul babnya adalah data mining atau menggali informasi yang terpendam. Di sini saya menggunakan presentasi dari Bapak Wiratmoko Yuwono. Saya mengambil referensi dari PPT beliau ya. Kita masuk intro dulu. Data mining memang salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru, dan sampai sekarang orang masih memperdebatkan untuk menempatkan data mining di bidang ilmu mana. Karena data mining menyangkut database, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kemudian statistik dan sebagainya. Ada pihak yang berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik yang berjalan di atas database. Namun, pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar, bisa sampai terabyte. Dan di sini terlihat peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Lalu, apakah data mining itu? Apakah memang berhubungan erat dengan dunia pertambangan, tambang emas, tambang timah, atau yang lainnya? Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD ya. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, atau data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan lain sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan adalah OLTP atau Online Transaction Processing. Bayangkan, berapa transaksi yang dimasukkan oleh hypermart semacam Carrefour atau transaksi kartu kredit dari sebuah bank dalam seharinya, dan bayangkan betapa besarnya ukuran data mereka jika nanti telah berjalan beberapa tahun. Pertanyaannya sekarang, apakah data tersebut akan dibiarkan menggunung, tidak berguna lalu dibuang, ataukah kita dapat menambangnya untuk mencari emas, berlian, yaitu informasi yang digunakan untuk organisasi kita? Banyak di antara kita yang kebanjiran data tapi miskin informasi. Jika Anda mempunyai kartu kredit, sudah pasti Anda bakal sering menerima surat berisi brosur penawaran barang atau jasa. Jika bank memberi kartu kredit Anda mempunyai 1 juta nasabah dan mengirimkan sebuah hanya satu penawaran dengan biaya pengiriman sebesar Rp 1000 ya, Rp1.000 per buah, maka biaya dihabiskan adalah sekitar 1 miliar rupiah. Jika bank tersebut mengirimkan penawaran sekali sebulan yang berarti 12 dalam setahun, maka anggaran yang dikeluarkan per tahunnya adalah 12 miliar. Dari dana 12 miliar yang dikeluarkan, berapa persenkah konsumen yang benar-benar membeli? Mungkin hanya 10%-nya saja. Secara harfiah, berarti 90% dari dana tersebut terbuang sia-sia. Persoalan di atas merupakan salah satu persoalan yang dapat diatasi oleh data mining dari sekian banyak potensi permasalahan yang ada. Data mining dapat menambang data transaksi belanja kartu kredit untuk melihat manakah pembeli-pembeli yang memang potensial untuk membeli produk tertentu. Mungkin tidak sampai presisi 10%, tetapi bayangkan jika kita dapat menyaring 20% saja. Tentunya 80% dana dapat digunakan untuk hal lainnya. Lalu, apa beda data mining dengan data warehouse dan OLAP atau Online Analytical Processing? Secara singkat bisa dijawab bahwa teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar di bawah menunjukkan posisi masing-masing teknologi. Seperti ini untuk piramida teknologinya. Di sini ada piramida data mining dan teknologi database lainnya. Dari gambar yang sebelumnya ini terlihat bahwa teknologi data warehouse yang ini ya digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery yang informasinya lebih ditunjukkan untuk seorang data analis dan business analis dengan ditambah visualisasi tentunya. Dalam prakteknya, data mining juga mengambil data dari data warehouse. Hanya saja aplikasi dari data mining lebih khusus dan lebih spesifik dibandingkan OLAP, mengingat database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Banyak lagi bidang ilmu yang turut memperkaya data mining, seperti information science atau ilmu informasi, high performance computing, visualisasi, machine learning, statistik, neural networks atau jaringan syaraf tiruan, pemodelan matematika, information retrieval, dan information extraction, serta pengenalan pola.
Bahkan pengolahan citra atau image processing ya, juga digunakan dalam rangka melakukan data mining terhadap data image atau spatial. Dengan memadukan teknologi OLAP dengan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di OLAP seperti drilling atau rolling untuk melihat data lebih dalam atau lebih umum, pivoting, slicing, dan Dissing ya. Semua hal tersebut diharapkan nantinya dapat dilakukan secara interaktif dan dilengkapi dengan visualisasi. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja. Penelitian di bidang data mining saat ini sudah merambah ke sistem database lanjut seperti object oriented database, kemudian image atau spatial database, time series, data atau temporal database ya, text atau yang lebih dikenal dengan nama text mining, web yang lebih dikenal dengan nama web mining, dan multimedia database. Meskipun gaungnya mungkin tidak seramai seperti ketika klien atau server database muncul, tetapi industri-industri seperti IBM, Microsoft, SAS, SGI, dan SPSS terus gencar melakukan penelitian-penelitian di bidang data mining dan telah menghasilkan berbagai software untuk melakukan data mining. Intelligent Miner dari IBM berjalan di atas sistem operasi AIX ya, OS 3900, OS 400, Solaris, dan Windows NT. Dijual dengan harga sekitar 60.000 US dollar. Selain untuk data, IBM juga mengeluarkan produk Intelligent Miner untuk teks. Microsoft juga telah menambahkan fasilitas data mining di Microsoft SQL Server 2000. Enterprise Miner dari SAS berjalan di atas sistem operasi AIX 6000, CMS Compact Through 64, Unix, HP UX, iRIX, Intel ABI, MVS, OS 2, kemudian OpenVMS Alpha, OpenVMS Vex, Solaris, dan Windows. Mindset dari Silicon Graphics ya, berjalan di atas sistem operasi Windows 9X NT dan iRIX. Dijual persis seharga sekitar 995 US dollar. Server Windows NT seharga 35.000 US dollar dan untuk iRIX dijual dengan harga 50.000 US dollar. Clementine dari SPSS berjalan di atas sistem operasi Unix dan Windows NT. Beberapa penelitian sekarang ini sedang dilakukan untuk memajukan data mining, diantaranya adalah peningkatan kinerja jika berurusan dengan data berukuran terabyte, visualisasi yang lebih menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin mirip dengan SQL. Tujuannya tidak lain adalah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat serta mendapatkan hasil yang akurat. Tahap-tahap data mining, karena DM adalah suatu rangkaian proses. Ya, data mining adalah sebuah rangkaian proses, maka data mining dapat dibagi menjadi beberapa tahap yang diilustrasikan seperti ini untuk gambarnya. Penjelasannya adalah yang pertama adalah pembersihan data atau untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise untuk tahap pertamanya. Kemudian yang kedua adalah integrasi data atau penggabungan data dari beberapa sumber. Yang ketiga adalah transformasi data atau data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk data mining. Kemudian sesuai untuk di mining ya maksud saya. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi teknik DM, data mining. Yang kelima adalah evaluasi pola yang ditemukan untuk menemukan yang menarik atau bernilai. Yang terakhir adalah presentasi pengetahuan ya, dengan teknik visualisasi. Ini untuk ilustrasi tahap-tahap data miningnya. Dengan definisi data mining yang luas, ada banyak jenis teknis analisa yang dapat digolongkan dalam data mining. Karena keterbatasan tempat, di sini penulisnya akan memberikan sedikit gambaran tentang 3 teknik data mining yang paling populer. Yang pertama adalah Association Rule Mining. Association Rule Mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik pasar swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Penting atau tidaknya, suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan 2 parameter. Support yaitu presentasi kombinasi item tersebut. Dalam database, confidence yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Algoritma yang paling populer dikenal sebagai a priori dengan paradigma generate and test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasar aturan tersebut lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum.
Selanjutnya adalah kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut frequent item set yang nantinya dipakai untuk membuat aturan-aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Algoritma baru yang lebih efisien bernama FP3. Yang kedua adalah classification. Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang lebihnya tidak diketahui. Model itu sendiri bisa berupa aturan, jika, maka. Berupa decision tree, formula matematis atau neural network. Ini adalah untuk contoh decision tree-nya, ilustrasinya seperti ini. Decision tree adalah salah satu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Contoh dari decision tree dapat dilihat di gambar yang ini, ya. Kemudian di sini setiap perjabangan menyatakan kondisi yang harus dipenuhi dan tiap ujung pohon menyatakan kelas data. Contoh di kasus gambar ini adalah identifikasi pembeli komputer. Dari decision tree tersebut diketahui bahwa salah satu kelompok yang potensial membeli komputer adalah orang yang berusia di bawah 30 tahun dan juga pelajar. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah C4.5. Tetapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung di main memory seperti rainforest. Metode-metode classification yang lain adalah Bayesian, neural network, kemudian genetic algorithm, fuzzy, case-based reasoning, dan K-nearest network. Proses classification biasanya dibagi menjadi dua fase, learning dan test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumumkan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase test model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Bila akurasinya mencukupi, model ini dapat digunakan untuk prediksi kelas data yang belum diketahui. Yang ketiga adalah clustering, ya. Berbeda dengan association rule mining dan classification, di mana kelas data telah ditentukan sebelumnya. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui itu. Karena itu, clustering sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dari clustering adalah memaksimalkan kesamaan antara anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau cluster, ya. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Ilustrasi dari clustering dapat dilihat pada gambar ini. Ya. Di mana lokasi dinyatakan dengan bidang dua dimensi. Dari pengelompokan suatu toko dapat dikelompokkan menjadi beberapa cluster dengan pusat cluster ditunjukkan oleh tanda positif. Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi beberapa bermacam atribut yang dimiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering yang banyak dikenal adalah metode partisi di mana pemakai harus menentukan jumlah K partisi yang diinginkan, lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lain yang telah lama dikenal adalah metode hierarki yang terbagi dua lagi, bottom up yang menggabungkan klaster kecil menjadi klaster lebih besar lagi, dan top down yang mencegah klaster besar menjadi klaster yang lebih kecil. Kelemahan metode ini apabila salah satu penggabungan atau pemecahan dilakukan pada tempat yang salah, tidak dapat didapatkan klaster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah menggabungkan metode hierarki dengan metode clustering lainnya seperti yang dilakukan oleh Camelon, ya. Ini untuk gambar clusteringnya seperti ini. Akhir-akhir ini dikembangkan juga metode berdasarkan kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam sesuatu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tertentu lebih besar dari nilai ambang batas, data-data tersebut dimasukkan dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah bentuk cluster yang lebih fleksibel. Algoritma yang terkenal adalah DB-Scan maksud saya. Baik, untuk materi kali ini pada database lanjut untuk teori yang ke-15 saya cukupkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.